Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kita semuanya alhamdulillah telah keluar, telah menyelesaikan sebuah madrasah yang sangat berharga. Itu madrasah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asal muslimin, kata para ulama, bulan suci Ramadan adalah madrasah yang banyak mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak merenungkan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita di dunia wal akhirah, yaitu pelajaran menjaga al-lisan. Ketika bulan suci Ramadan, kita ketika berpuasa sangat amat menjaga lisan ini. Karena Rasul pernah bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabah." Kata Rasul SAW, barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya. Seorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan berpikir 1000 kali kalau asal berbicara atau bahkan ada ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, khawatir, takut puasanya
itu bisa rusak pahalanya. Maka ini pelajaran yang sangat berharga untuk tetap kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Yaitu bagaimana kita menjaga lisan. Bagaimana kita mengatur lisan. Apalagi ma'asal muslimin. Banyak ayat, banyak hadis Rasul yang sahih. Yang mewajibkan kepada kita untuk menjaga lisan ini. Allah berfirman, tidaklah ada suatu ucapan yang keluar kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Allah juga berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat, lisan-lisan mereka bersaksi atas mereka. Demikian pula tangan dan kaki mereka tentang apa yang mereka perbuat. Jangan asal berbicara, karena semuanya akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Demikian pula Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul SAW dalam banyak hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Rasul mengatakan, innar rajula la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi fin nari biha sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia asal ngomong, asal berbicara, tidak dia pikir, namun dia masuk neraka karena ucapannya 70 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mengatakan, kuffa alaika hada, jaga lisanmu. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Mu'ad bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah kita diazab karena ucapan lisan kita? Kata Rasulullah SAW, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajah mereka di dalam api neraka kecuali karena sebab lisan mereka. Maka ma'asal muslimin, jaga lisan, atur lisan, berpikir yang benar sebelum kita berbicara. Makanya Al-Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan kata Rasulullah SAW, inna aktsara khataya bani Adam min lisanihi. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, sesungguhnya kebanyakan kesalahan dosa manusia karena ucapan lisan mereka. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, ini pelajaran berharga di bulan suci Ramadan, menjaga lisan. Ini bukan hanya di bulan Ramadan, namun sampai akhir hayat kita. Dan para ulama ma'asal muslimin menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa yang disebabkan oleh lisan. Yang perlu kita sebutkan beberapa contoh-contohnya untuk kita menjauhinya. Yang pertama, ini tingkatan yang paling berbahaya karena dosa lisan, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa bermanfaat, bermadarat bagimu. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata ulama tafsir, ay minal musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Berdoa kepada selain Allah, baik kepada nabi, kepada malaikat, kepada wali yang telah mati,
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid semua ini milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kalau ada orang mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah beri syafaatmu. Ini bentuk menyekutukan Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la truni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun. Aku hanyalah hamba manusia. Fakulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ma'asal muslimin, suatu saat ada seseorang mengatakan kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak terima dengan ucapan tersebut. Karena di sana ada unsur mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah, yaitu dalam kata-kata dan dalam konteks redaksi ucapan tersebut. Masya Allah wa syita. Maka Rasul mengatakan, ataj'aluni lillahi nidda. Apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Lalu bagaimana seandainya Rasul mendengar ada orang mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah sembuhkan aku, ya Rasulullah engkau yang mengetahui segala-galanya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasul pernah mendengar seorang penyair yang menyenandungkan syairnya mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Ada di antara kita nabi yang tahu apa yang akan datang. Maka Rasul marah dengan mengatakan, kuli bi kaulik. Ucapkanlah yang sewajarnya. Karena yang tahu yang gaib yang akan datang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asal muslimin, jaga lisan. Jangan sampai lisan ini menjadikan kita keluar dari al-Islam. Kata para ulama, orang masuk Islam sangat singkat ucapannya. 2 kalimat syahadat. Namun orang itu bisa keluar dari Islam dengan yang lebih singkat dari itu. Maka jaga lisan. Bahkan dalam kitab-kitab akidah banyak dicantumkan ucapan para ulama ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Ulama ahli sunnah, ulama salaf sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Maka jaga lisan. Jangan berbicara apalagi yang berkaitan dengan akidah yang menyimpang dari akidah Rasul, akidah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di antara ucapan kufur yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ketika orang itu memperolok agama Allah, mengolok-ngolok Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka ma'asal muslimin, jaga lisan kita jangan sampai mendatangkan murka Allah fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Rasul mengatakan tadi, kuffa alaika hada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Karena lisan bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Manusia bisa keluar dari Islam karena ucapan lisannya.
Demikian pula kata para ulama, orang itu bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Di antaranya mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usul Sunnah mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa mencaci maki satu sahabat Rasul saja, atau dia membencinya, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, maka dia ahli bid'ah, bukan ahli sunnah, dia orang yang sesat. Demikian pula mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kata sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpinnya. Demikian pula Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yada'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Barang siapa yang melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka dia pengekor hawa nafsu. Maka ma'asal muslimin, lisan sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan dengan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah, akidah para salafus soleh. Demikian pula di antara tingkatan dosa lisan, yaitu dosa-dosa besar yang disebabkan karena lisan. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat, yang mencaci maki tanpa hak. Demikian pula Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan bangkai saudaranya sendiri, menggunjing saudaranya tanpa hak? Apalagi menuduh saudaranya tanpa hak, maka luar biasa dosa dan azabnya pada hari kiamat. Rasul bersabda dalam Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, man qala fi mu'minin ma laisa fihi hubisa fi radghatil khabali hatta yakhruja mimma qal. Kata Rasul SAW, barang siapa yang menuduh saudaranya mukmin, yang mengata-ngatai saudaranya mukmin, yang tidak ada buktinya, yang tidak ada pada dirinya, maka orang itu akan dipenjara, orang itu akan ditahan di dalam kotoran-kotoran penghuni api neraka sampai dia keluar dari ucapannya tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai menuduh saudaranya tanpa hak, apalagi disebarkan di medsos. Luar biasa besar dosa orang tersebut sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, kuffa 'alaika hadza, kata Rasul, jaga lisan. Lisan sangat amat berbahaya, bisa mengeluarkan seorang dari Islam dan dari orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, saya tutup khutbah Jumat ini dengan sabda Rasul SAW, man yatmanli ma baina lihyai wa baina rijlihi admalahu al jannah. Kata Rasul, barang siapa yang menjamin untukku lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan kita untuk tidak berbicara kecuali yang hak, dan semoga Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa saira biladil muslimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.